Aku pengen memori dia walaupun aku sibuk kerja tapi aku tetap ada di samping anak-anak kapanpun kondisinya, entah itu lagi nangis nih aku bisa nih tiba-tiba akan dengar anak nangis aku langsung lari, mau lagi syuting mau apa nangis aku gitu. harus lari. Ohayo, apa kabar Smart Mom semuanya? Selamat datang di another episode of BTS Bincang Teman Soklin bersama saya Lia Atmajaya. Sekarang ini saya sudah berada nih di depan rumah yang kece banget. Kalau pengen tahu siapa nanti, tapi yang jelas nih informasinya dulu nih. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dan juga berbagi informasi tentang parenting, tentang rumah tangga, tentang apa lagi ya, kebersihan. Wah semuanya deh akan kita bahas ya. Karena menjadi Smart Mom lebih seru kalau berbagi informasi. Nah sekarang siapa kira-kira yang akan ngobrol dengan saya? Jadi gini, ibu ini mempunyai 2 anak yang lucu-lucu. Terus sudah gitu aktif juga di sosial media sebagai seorang influencer. Dan yang pasti rumahnya juga seru banget untuk dikulik. Siapa kalau begitu? Ikut aku aja langsung, yuk! Ketok ya, beneran gak ya? Kali ya ampun, akhirnya nyampe juga ya aku ya main ke rumah kamu. Ini padahal perjalanannya lumayan jauh loh. jauh ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, kita Demi masuk dong kalau ayo gitu, dong, biar aku ini nih penasaran rumah kamu kayak apa. Let's go. Ini sepatu pakai apa gimana nih? aman. Aman ya, oke. Selamat datang kakak di rumah aku. Akhirnya aku datang ya. Iya, akhirnya main-main dan ketemu Melihat juga. rumahnya Iya. gitu. Tapi kamu aku lihat di sosial media sibuk banget sih. Produktif banget gitu kayaknya semua dilakuin. Konten kreator iya, ngurusin anak-anak juga. Anak-anak apa kabar sekarang? Baik, alhamdulillah baik. Mereka lagi sibuk bermain dan sekolah. Iya. Ngapain aja tuh mereka tuh? Mereka itu udah punya jadwalnya sendiri sih kak kebetulan. Oke. Jadi kayak dalam seminggu tuh mereka 3 hari sekolah, sisanya bermain di rumah, bermain juga sama teman-temannya, sama teman-temannya anakku juga. Terus ya ada hari dimana main sama keluarga aku, sama keluarga suami juga. Jadi kayak schedule mereka walaupun masih bocah-bocah udah padat juga ya. Padat juga gitu ya. Iya. Nah, tapi kan padat juga jadwal kamu sendiri gitu kan. Karena kalau aku lihat kayaknya konten gak berhenti-berhenti nih gitu kan. Itu gimana tuh dengan anak-anak masih balita juga. Terus masih banyak apa-apa mama, papa, Iya. mama. Itu gimana tuh? Iya, sebenarnya tuh kucing aku tuh mau manggil-manggil, pengen Mau ikutan ikut-ikut kali. ya? Iya. Gak apa-apa nanti ya deh. Iya, jadi sebenarnya pinter-pinter bagi waktu aja sih. Kan kebetulan aku kerja di rumah juga dan anak-anak lebih banyak. Iya, ntar dulu. Main frame dia. Jadi kayak pinter-pinter bagi waktu. Jadi kalau ketika aku kerja di rumah, terus kadang melipir main ketemu mereka juga. Atau kadang kalau misalnya aku syuting yang nggak ada suara, cuma ada background lagu, mereka bisa di belakang kamera sambil ngeliatin mamanya kerja gitu. Oh lucu. Iya. Ini lagi nyariin mamanya juga ya? Dia di atas persis ya ampun. Oh iya ya ampun. Oke, terus kalau misalnya anak-anak tahu-tahu mau ikutan kamu kerja gitu gimana tuh? Iya mau nggak mau sih kak, kadang karena mereka udah sering lihat mama papanya kerja, ini apalagi si Alia kan udah lumayan ngerti ya kayak konsep bekerja gitu. Dan kadang dia suka minta juga Mau kak, ikutan kayak mau juga. ikutan. Jadi Tapi ganggu gak sih kayak gitu? ganggunya maksudnya kayak gimana nih? Ya maksudnya kayak Oh ganggu akunya ya? kan Oh. lagi di tengah-tengah syuting misalnya kayak gitu-gitu gitu. Aku sangat menikmati dan yang penting kita kompromi sama dia sih. Kalau misalnya ada beberapa pekerjaan yang memang aku harus konsen ya aku harus berada di ruang kerjaku yang emang tidak bisa diganggu dulu nih. Habis itu mungkin dia dipisah ke ruang mainnya dia. Jadi emang aku punya personal
space sendiri untuk aku fokus sama kerjaanku. Oh jadi ada ruang kerja? Ada, mending kita ngobrol di sana aja. Mau ikut? Let's go. Kalian selamat datang di studio mini aku. Ini studio mini bagian dari ruang kerjanya. Iya, bener banget. Tapi lengkap juga ya, background udah ada, terus udah gitu lampu udah lengkap, ring light box. ada juga. Ini ada foto lagi berdua lagi kan, keluarga tetap ya harus Tadi ada ya. enggak, di ruangan sebelah sana tuh nggak ada foto keluarga. Jadi karena ini ruangan aku langsung selipin Taruh foto semua di keluarga sini ya. situ. Iya. Tapi bangkunya cuma satu, kita ngobrolnya gimana nih? Kita lebih enak duduk di sofa aja kali ya. Asik. Let's go. Yuk. Kalian, jadi ini dia Aduh. ruang kerja aku, selamat datang. Nyaman banget ya ruang Iya. kerjanya. Aku kepikirannya tuh laptop, terus udah gitu kursi kerja. Iya, Tapi ternyata iya. ini sofa Iya, gitu. jadi bisa nyantai-nyantai. Bisa nyantai. Bener-bener. Jadi emang di bawah sebenarnya ada ruang kerja khusus, tapi nggak tahu kenapa tim aku tuh tetap balik lagi ke sini. Iya. Kayak aku suruh ngedit di bawah aja, balik lagi ke sini. Terus kita mau meeting, balik lagi ke sini. Jadi kayak ya udah terserah aja, yang penting kita produktif. Tapi ya emang ini sih emang enak banget gitu Iya, untuk iya, kerja iya. di sini ya santai gitu kan jadinya kan. Tapi kalau aku boleh tahu ini konsepnya sebetulnya apa nih ruang kerja kamu ini? Kalau kita lihat dari yang tadi ruangan di depan itu tuh rata-rata gaya-gaya Japanese klasik atau Japanese minimalis, Ya. itu gayanya suamiku banget. Tapi aku minta khusus, aku pengen ruangan ini aku yang kontrol gitu, aku yang pengen konsepnya, bikin konsep sendiri. Jadi aku pilih American Classic karena aku tuh suka sama yang clean. Oke. Jadi kayak warna-warna putih, warna-warna soft gitu, nggak ada yang terlalu warna yang apa ya, yang ngejreng banget atau apa gitu iya. ya. Karena kan aku kan syuting atau foto gitu di ruangan ini, sehingga kan kalau misalnya ada brand masuk tuh kadang ada warna-warna tertentu yang nggak boleh gitu. Jadi pada repot, dan aku juga kebetulan suka, jadi udah konsep ini aja yang paling cocok. Sebenarnya ada ruangan ini juga karena kan aku tuh udah punya anak kan, Ya. Kak. Jadi kayak kalau misalnya dulu sih sebelum ada ruangan ini aku syuting di mana-mana aja di area rumah. Dan pasti papasan sama anak. Ntar kalau misalnya aku lagi syuting tiba-tiba ada yang ngomong mama. Terus belum lagi ntar suaranya bocor, tiba-tiba nangis, tiba-tiba teriak atau apa. Jadi udahlah dibuat khusus ruangan ini emang untuk kerja, untuk syuting. Jadi udah terpisah sama ruangan anak-anak untuk bermain. Biar konsentrasi Biar ya. konsep. Tapi tetap ini ya, tetap apa namanya, kamu tetap bisa produktif juga gitu meskipun jauh dari anak-anak, tapi ya cuman sebelahan doang gitu kan. Iya. Dan enaknya tuh kalau misalnya kerja di rumah, aku misalnya nih kan ada momen dimana mereka ngeset dulu Iya. atau meeting dulu atau nunggu brief klien segala macam, aku bisa intip-intip anak dulu, kayak ngajak main anak dulu, ngapain atau suapin anak. Jadi maksudnya bener-bener ya aku kerja tapi anak nggak ditinggal gitu aja, enggak. Tapi kamu bisa gitu ya, maksudnya karena di rumah enak kan, tapi tetap meskipun judulnya kerja tapi suapin anak juga. Masih. Nganterin sekolah juga. Masih milihin baju. Milihin baju. Karena itu tuh momen-momen apa ya, golden age ya kalau dibilang ya. Jadi aku nggak mau ketinggalan sama sekali. Jadi kayak aku pengen memori dia, walaupun aku sibuk kerja tapi aku tetap ada di samping anak-anak kapanpun kondisinya. Entah itu lagi nangis, nih aku bisa nih tiba-tiba akan dengar anak nangis, aku langsung lari, mau lagi syuting mau apa nangis, aku gitu. harus lari. Iya, karena Apapun family nomor satu. Iya. Karena kan ketika sudah berkeluarga prioritas kita beda, walaupun emang kerja juga gitu loh. Jadi ya harus pinter-pinter deh sebagai mami bagi waktunya gitu kan. Terus kalau kamu pergi-pergi sama teman-teman gitu, anak-anak gimana tuh? Ikut juga? Kalau karaoke sih mungkin enggak ya? Nggak mungkin, nggak mungkin. ya. Biasanya tergantung sih. Jadi kan ada perkumpulan yang aku emang cuma main sama ibu-ibunya aja, tapi kadang ada waktu di mana kita tuh main bawa anak-anak juga yuk. Oke. Jadi kayak playdate ya? playdate gitu loh, bawa mereka ke playground, ke Iya. tempat-tempat yang mereka suka, seperti kayak akuarium gitu kan, terus atau enggak jalan-jalan ke sebuah taman atau lunch doang juga mereka tuh bener-bener happy banget. Tapi kan karena bawa ada temennya juga, jadi kayak nggak berasa. Ya walaupun agak heboh ya, kadang kan kalau pergi kan bawa rombongan sirkus, Bener. tapi semua itu lelahnya kita, capeknya kita teriak-teriak kayak hati-hati nah hati-hati, tapi kayak terbayar karena
ngelihat anak-anak tuh senang. happy. Iya, benar. Jadi kayak ya udah deh, serepot apapun, maksudnya itu juga kan bukan kegiatan yang dilakukan setiap hari. Jadi aku juga pengen gitu mereka tuh bersosialisasi di kondisi yang pandemi seperti ini, walaupun sudah lumayan terkendali. Jadi kayak yuk waktunya kita bernafas sedikit, yuk kita main deh gitu loh di Tapi tempat yang nggak aman. ini kalau misalnya anak-anak ikut gitu, tadi kan kamu bilang bawa rombongan sirkus. Kalau aku udah sampai rombongan sirkus, tasnya juga banyak. Iya dong. Isinya juga harus, ini udah dibawa belum? Itu udah dibawa belum? Iya. Mana ini mana? Gitu-gitu juga nggak sih? Kalau dulu aku kayak gitu Kak, kayak semua dibawa, padahal masih anak 1. Ini anak 2, aku mikir kayak aku nggak mungkin 2 kali lipat kayak gini dong. Tapi lama-lama kayak semua tuh lebih dipraktisin, lebih yang bawa barang tuh kayak dihitung nih. Kita kan udah beberapa kali jalan, apa nih yang benar-benar dibutuhkan untuk anak-anak. Cemilan apa yang bisa dipres, karena kan di luar juga kan kadang bisa beli ada tempat gitu ya. makanan yang emang bersih juga kan kadang, jadi kita bisa beli. Terus pokoknya yang penting-penting yang kita bawa, kayak misalnya mungkin kalau misalnya anaknya masih nyusu, bawa susu. Terus baju ganti cukup berapa kali, karena kan kita udah beberapa kali jalan, lihat nih kondisi anak butuh berapa kali sih untuk ganti baju atau ganti celana gitu kan. Terus ya udah sih, karena semua udah nyetel, kadang aku bantu-bantu pack dulu supaya staff-staff juga tahu apa nih yang penting-penting, jadi mereka tinggal bawa. Kadang sampai aku list gitu supaya nggak ketinggalan. Iya. Ini yang penting nih, Karena harus ada gitu Iya, ya. karena kan yang namanya anak kadang kan terus juga megang anak suka kelupaan nih, aduh barang ini belum ada. Nah daripada kelupaan, udah emaknya tuh bagian menulis. Jadi pergi tuh udah nggak ada yang ketinggalan lagi. Bantal-bantal kesayangan anak tuh Iya, itu dibawa, penting itu penting kan. Jadi Penting kayak mainan-mainan kecil kayak kereta api yang anak kedua aku suka tuh ya harus dibawa wajib ya. gitu loh. Oke. Jadi meskipun misalnya anak-anak ikut pun, tapi tetap aja semua yang anak-anak suka ikut juga. Ikut juga, iya banget lagi. Iya. ampun. Ya, terus kamu dengan segudang aktivitas itu kan pasti capek banget ya. Meskipun semuanya telah terschedule dengan rapi gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa aduh nggak mood nih, atau gimana caranya jaga mood kamu itu gitu? Itu tuh sebenarnya Tantangan ya. tantangan banget sih, pasti ada aja kayak tiba-tiba kita tuh Capek banget. capek, terlalu banyak urusan yang kita kerjain, dan kita kan kalau misalnya ketemu anak moodnya harus selalu happy, tapi diri kita aja udah kayak terlalu lelah banget. Cuma kalau aku lagi ngerasain di posisi itu, aku selalu ngambil waktu sendiri untuk kayak bener-bener diem, istirahat. Oke, maunya apa? Mau dengerin lagu kek, atau aku mau nonton drama Korea kek, supaya at least semangatku tuh kembali. Karena kan nggak mungkin kita udah capek kerja, ngurus rumah segala macam, nggak ada energi sama ketemu teman, walaupun itu refreshing juga. Jadi pengennya bener-bener sendiri aja untuk dulu. iya, gitu kayak bener-bener turn off dulu semua kegiatan. Aku pengen cuma santai-santai dulu, atau nggak pijit. Itu kadang bikin mood aku juga naik juga. Tapi yang paling penting tuh kita kan harus self love dulu kan, supaya kita bisa mencintai banyak orang, tapi kita sendiri juga harus mencintai diri sendiri. Salah satunya aku tuh harus banget pakaiannya itu nyaman, bersih, lembut, dan juga wangi. Iya benar sih, itu langsung bikin mood jadi yang tadinya nggak enak langsung Aduh, Oke. bener banget. Ayo, Zen. let's go. Let's go, kita kembali. produktif lagi nih gitu ya. Iya, karena kan kadang kan kita tuh kerja tuh bukan di indoor aja, tapi outdoor. Iya. Karena sinar matahari, Bener. udara, segala macem kadang bikin keringat-keringat itu bermunculan. Tapi kan kalau misalnya dari pakaian saja udah lembut, sudah wangi, udah bener-bener bersih, jadi di akunya juga nyaman. Terus tiba-tiba ketemu suami, ketemu anak kan enak kan. Jadi kayak Dan sama mereka juga pakaiannya juga selalu bersih, iya nyaman, dong, iya kan? dong. Jadi Buat kita mereka saling juga. saling mengasihi jatuhnya ya. Oh, aduh ya ampun, makin gemes kan. Udah misalnya udah sibuk kerja, terus akhirnya ketemu keluarga yang aduh wangi banget sih, jadi makin gemes kan gitu loh. Terus ada nggak yang kamu pakai nih deterjen khusus gitu yang emang bikin wangi banget, nyaman banget, dan juga bersih gitu? Ini dia nih, aku tuh suka banget pakai Soclean Soft Detergent karena aku tuh bener-bener sangat pemilih ya untuk sebuah produk, apalagi untuk keluarga aku. Jadi ini wanginya Velvet Orchid gitu Kak. Aku suka banget karena dia tuh 2 kali parfumnya, jadi lebih wangi baju kita. Ada 2 kali pelembut konsentrat juga, jadi bener-bener lembut, nyaman. Aku juga make kayak jadi apa ya, walaupun bahannya biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya
lembut kan soft- jadi lebih nyaman juga buat kita gitu kalau kan. misalnya udah dibantu sama soft tergen juga jadi lebih enak Iya, lagi. benar. Tapi kamu pakainya yang ini ya berarti ya? Aku velvet orchid. Soalnya kan dia ada 2 tuh. Kalau aku Iya, pakainya yang merah, yang Magnolia and Berries. Itu enak gitu. banget juga. Jadi tergantung mood ya. Kadang mungkin bulan ini aku lagi pakai si ungu, bulan depan aku pakai Pakai si yang merah. merah. Iya. Kadang kalau misalnya kita memilih produk yang tepat untuk pelembut baju, pewangi baju itu tuh kadang bikin kita meminimalis waktu untuk berdandan nggak sih Kak? Kayak Iya. misalnya kita kan kadang kerja segala macem, kadang lupa pakai parfum. Ya. Nah, itu Ini tuh nggak perlu ya? Nggak perlu, Nggak karena perlu. sudah wangi dari baju kita. Dan yang aku suka, dia tuh wanginya tahan lama, Kak. Dia tuh bisa sampai 21 hari. Bener. Iya, Kak. Bener, itu kayaknya kuncian banget. Iya. Karena kalau misalnya kita taruh di lemari pun ya udah aman Iya. sampai maksimal 21 hari kita nggak usah Oh semprot-semprot benar, lagi benar, gitu benar. kan. Itu malah bikin lemari juga jadi wangi Iya, kan? jadi satu lemari jadi ikut wangi semua Iya, gitu. benar. Aku suka banget. Dan kadang kan kita suka berkegiatan di outdoor juga Iya. kan. Aku tuh kadang lagi suka bawa anakku main bola, Kak. Oh. Jadi kan keringetnya lumayan ya. Iya. Panas-panas mau itu mainnya masih pagi hari, kalau keringet ya lari-lari Iya juga sih. keringet muncul Acem juga. tetep ya. Iya, nah tapi itu kebantu banget Kak. Iya. Kebantu sama baju anakku yang sudah wangi, bersih dan juga lembut. Jadi ketemu orang tuh nggak yang bau matahari banget lah gitu. Jadi aku Ganti happy baju banget. langsung udah iya, on lagi on ya. lagi. On lagi. Jadi kita kadang kalau misalnya lupa nggak usah pakai parfum, udah kebantu sama baju kita. Tuh, jadi gitu Smart Mom ternyata. Seorang Anissa yang padat banget aktivitasnya. Schedule-nya aja dari Senin sampai Minggu itu udah penuh. Senin sampai Jumat udah kerja, Sabtu Minggu sama keluarga dan diselip-selipin juga sama untuk teman-teman hangout bareng. Wah, itu kayaknya kalau aku yang ngejalanin sih yang aduh capek banget. Tapi ternyata salah satu rahasia untuk menjaga moodnya supaya tidak naik turun dan segala macam memang pakaian yang bersih, nyaman dan Bener juga banget. wangi ya. Wangi. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kamu mungkin punya 2 anak yang umurnya masih balita juga seperti Anissa, bisa dicontoh. Jadi untuk menjaga mood salah satunya harus pakaiannya itu selalu bersih, nyaman dan juga pastinya selalu menjadi andalan keluarga. Ya siapa lagi kalau bukan Soclean Soft Tergen ya kan? Bener banget Kak. Tuh, jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya masih penasaran nih kira-kira nanti aku akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi, lihat episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe YouTube kita, terus dinyalakan juga notifikasi alarmnya. Dan yang pasti menurut kamu nih kira-kira aku nanti akan ketemu siapa? Terus ngobrol dengan siapa? Ke rumahnya siapa lagi? Atau siapa yang aku undang ke rumahku? Itu dia serunya. Tapi yang penting kita ini ya berbagi informasi ya supaya Smart Moms ini bisa oh ternyata seperti itu caranya kayak gini gitu ya. Karena menjadi Smart Mom lebih seru kalau berbagi informasi. Oke, kalau begitu Anissa thank you banget udah ngajak kita ke rumah dan juga ruang kerja yang enak banget ini. Thank you juga kali udah main dan nanti main-main lagi ya. Bener. Iya dong, aku Yes. tunggu ya di rumah Yes, ya. Thank you juga untuk bincang teman Soclean udah main kesini. Aku tunggu lagi Hore. untuk next episode kali ya. Asik, seneng banget. Kalau begitu Smart Mom jangan lupa nonton BTS Bincang Teman Soclean next episode karena nggak tahu deh nanti aku akan ngobrol sama siapa ya kan. Karena menjadi Smart Mom akan lebih seru kalau berbagi informasi. Oke kalau gitu kita pamit. Terima kasih banyak Nisa. Thank you so much Kalia. Bye.